Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Alia Rumini Larasati, dengan NIM 4192111004. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan, di mana video ini bermaksud untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Media IT Based Mathematics Learning, yang dimana diampu oleh Bapak Khairuddin SSI MPD. Di video kali ini akan dibahas beberapa sub-bab atau sub-materi. Yang pertama itu ada tentang penelitian pengembangan. Yang kedua, proses pengembangan. Yang ketiga, model-model pengembangan. Yang keempat, model 3 jaran atau 4D models. Yang kelima, ada model ADDIE. Yang keenam, ada kualitas bahan ajar. Ke pembahasan submateri tadi, ada baiknya kita mengetahui pendahuluannya dulu. Pendahuluan diperlukannya penelitian pengembangan ini. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD, atau LAS, atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang mesti monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran, sehingga dibutuhkannya suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat-perangkat tersebut dengan suatu inovasi-inovasi terbaru dengan menerapkan teknologi ke. Alasan pentingnya pengembangan bahan ajar. Apa sih alasannya? Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks dan terkadang menyajikan suatu sudut pandang kebenaran. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkannya dengan menggunakan beberapa referensi. Jadi memperkaya pengembangan kita, memperkaya. Yang keempat, menambah khasana pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena mereka akan merasa lebih percaya diri kepada gurunya. Yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Jadi pengembangan bahan ajar ini juga untuk guru-guru bisa menjadikan kredit-kredit barunya karena dikumpul jadi buku gitu kan. Jadi nanti namanya tuh bisa jadi referensi-referensi orang. Baiklah, dengan tersedianya bahan ajar yang baik akan memudahkan bagi seorang guru dalam merancang dan menciptakan proses belajar yang berkualitas. Proses belajar akan terarah dan mampu mencapai kompetensi belajar sesuai tuntutan kurikulum. Bagi guru, bahkan bahan ajar ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Sedangkan bagi siswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu penelitian pengembangan. Pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian. Penelitian ini dikenal dengan istilah Research and Development or R&D. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk-produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar kerja, media pembelajaran, modul, bahan ajar, dan lainnya. Selain itu, jenis penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran, strategi peningkatan mutu alat laboratorium, program komputer, evaluasi, kurikulum, dan sebagainya. Di mana prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama itu ada prinsip relevansi. Menurut KBBI, arti relevansi ini berarti mengkaitkan, bersangkut paut, dan berguna secara langsung.
Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang diterapkan. Yang kedua itu ada prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi ini berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Adapun maksud istilah ini ialah pada aspek pengembangan bahan ajar adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Jika terdapat 3 tujuan pembelajaran, maka itu harus dikembangkan dan difokuskan pada pencapaian tujuan tersebut. Prinsip yang ketiga itu ada prinsip berkecukupan atau kecukupan. Proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip ini, di mana isi bahan ajar harus diulas, meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Pembahasan hendaknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Ada baiknya itu sedang-sedang aja. Baik, kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk, sementara produk yang dibutuhkan belum tersedia atau sudah tersedia, tapi belum optimal jika digunakan memecahkan masalah yang dihadapi. Atas dasar inilah diperlukannya suatu proses pembuatan suatu produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, di mana penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk-produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik, mulai dari tahap merancang, membuat, mengevaluasi, dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Subtopik yang ketiga yaitu ada beberapa model pengembangan. Yang pertama model ADDIE. Model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implement, and Evaluate. Yang kedua, ada model atau 4D, di mana model ini disebut juga Define, Design, Develop, and Design. Yang ketiga, setelah itu ada model Azure, di mana Azure ini kepanjangan dari Analyze, Learn, Stage Objectives, Select Instructional Method, Media and Material, Utilize Media and Material, Required Learning Participant, Evaluate, and Reserve. Selanjutnya yang keempat itu ada model Hananfin dan PEC. Dan yang kelima ada model PPSI. Kepanjangan dari model PPSI ialah Produce Pengembangan Sistem Instruksional. Yang keenam ada model Dick and Cray atau 4D model. Dan yang ketujuh ada model KEMT. Baiklah yang keempat itu model. Baiklah, selanjutnya tahapan pelaksanaan, di mana yang pertama ada tahapan define atau pendefinisian, di mana tahapan ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Di tahap ini ada 5 fase. Yang pertama itu ada fase front-end analysis, yaitu analisis awal dan akhir. Dalam tahap ini dilakukan analisis tentang masalah dasar yang dihadapi. Yang kedua ada learner analysis atau analisis siswa. Pada tahap ini mengidentifikasi karakter dari siswa yang akan dihadapi. Yang ketiga ada text analysis atau analisis tugas. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan dan menguraikan ke dalam keterampilan yang lebih khusus yang perlu dan cukup. Selanjutnya itu ada tahap konsep analisis atau analisis konsep. Pada tahap ini dilakukannya adalah mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan, menata konsep tersebut ke dalam suatu hierarki dan merincinya merincinya berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri masing-masing konsep.
Yang kelima ada specifying instructional objective atau menetapkan tujuan pembelajaran, di mana tahap ini dilakukan konversi hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan berupa perilaku yang diharapkan. Yang kedua itu ada tahap desain atau perancangan. Tujuan dari tahap perancangan ialah untuk merancang draft awal dari materi pembelajaran. Tahap-tahapannya yang diantara lain yang pertama itu ada constructing question reference test, di mana ini menyusun kriteria referensi tes. Yang kedua ada media selection, di mana pada tahap ini dilakukannya pemilihan media. Yang ketiga format selection, di mana pada tahap ini dilakukannya pemilihan format. Yang keempat yaitu initial design, di mana melakukan desain dari awalannya. Setelah tahap perancangan, ada tahap pengembangan atau develop. Tahap-tahap pengembangan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada excerpt appraisal, di mana tahap ini melakukan penilaian ahli. Yang kedua ada development testing, di mana melakukan uji pengembangan. Setelah melakukan tahapan develop, kita lanjut yang ke tahap terakhir yaitu disseminate, yaitu penyebaran. Tahap-tahapan di tahapan penyebaran ini, yang pertama itu ada validation testing. Pada tahap ini, materi yang digunakan pada kondisi tiruan akan mendemonstrasikan siapa yang belajar apa yang dipelajari, pada kondisi yang bagaimana dan berapa banyak waktu yang digunakan. Selanjutnya, ada tahap packing, di mana ini melakukan packing dari materi-materi yang tadi. Dan yang ketiga, ada tahap diffusion and adopting. Langkah terakhir itu diffusing dan adopting itu sering diabaikan. Dalam hal ini, kenapa diabaikan? Karena pihak prosedur atau distributor dipilih dan sering bekerja sama. Jadi dalam mengemas mereka langsung bekerja sama. Jadi dalam penyebarannya itu diffusion and adopting-nya itu jarang terjadi karena mereka sudah bekerja sama si prosedur dan distributornya. Selanjutnya itu yang ke-5. Model ADDI. Model ADDIE ini dikenalkan oleh Richard and Molenda pada tahun 1990, di mana tahap-tahapan pengembangan model ADDIE ini yang pertama itu ada tahap analisis. Tahap analisis ini adalah tahap yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. Yang kedua itu ada tahap desain. Pada tahap desain, ini melakukan kegiatan perancangan model, perancangan metode, perancangan media, atau bahan ajar. Yang ketiga ada tahap development. Pada tahap development ini adalah melakukan proses pengembangan produk baru yang dilakukan berdasarkan hasil tahap desain. Jadi tadi hasil dari tahap desain dilanjut ke tahap development. Yang keempat, tahap implementasi atau implementation. Pada tahap ini gunanya untuk mengimplementasikan atau menguji coba produk yang dihasilkan pada tahap perkembangan. Dan yang nomor 5 ada tahap evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini dilakukan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif ini dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan. Sedangkan evaluasi sumatif digunakan atau dilaksanakan jika kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Selanjutnya itu yang keenam, kualitas bahan ajar.
Pengembangan perangkat pembelajaran dapat mengacu pada teori-teori yang dikemukakan para ahli pendidikan di atas. Berikut ini disajikan indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran. Apa saja sih indikatornya? Yang pertama itu ada validitas. Validitas dalam suatu penelitian meliputi validitas isi dan validitas konstruk. Menurut Akler, di tahun 1999, dia menyatakan bahwa validitas itu mengacu pada desain dari perangkat yang didasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni, atau ilmu. Validitas isi dan berbagai variasi komponen dari perangkat secara konsisten berkaitan satu sama lain atau validitas konstruk. Indikator yang digunakan untuk menyatakan kevalidan perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah validitas isi dan validitas konstruk. Setelah itu, kepraktisan. Perangkat yang dikembangkan dikatakan praktis apabila memenuhi indikator yang pertama, penilaian ahli terhadap perangkat yang dikembangkan dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Yang kedua, respons siswa terhadap perangkat pembelajaran adalah minimal berada pada kategori baik. Yang ketiga, fakta menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan dapat diterapkan dengan baik setelah uji coba. Jadi perangkat tadi udah praktis jika memenuhi indikator-indikator yang ketiga ini. Yang ketiga ada keefektifan. Berdasarkan pendapat para ahli, indikator yang menyatakan aktivitas perangkat pembelajaran yaitu yang pertama, ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Yang kedua, aktivitas siswa aktif berada pada kategori ideal yang ditetapkan. Yang ketiga, respons siswa setidaknya itu 80% siswa memberikan respon positif terhadap perangkat pembelajaran. Jadi, bahan ajar ini dikatakan efektif jika memenuhi indikator-indikator ini tadi, di mana ketuntasan harus klasikal, aktivitas siswa harus aktif, respon siswa harus setidaknya 80% yang memberi respon positif. Baiklah, saya rasa hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang sudah menonton video ini. Maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang sudah saya perbuat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.